Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa billahi syahida ma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak di bawah ada ibu nggih? Para ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian ini dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Kita bersyukur sampai malam ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bernafas. Dan kita masih bisa bernafas ini bukan perkara sederhana. Karena pada waktunya ketika manusia kalau sudah tidak ada nafasnya segera dibungkus gitu. Kalau masih ada nafasnya tidur dia, ada nafasnya nggak akan dibungkus, Pak. Tapi orang kalau sudah nggak ada nafas, ini ada cerita, pasangan suami istri ketika mau tidur itu pesen suaminya, nanti kalau aku bangun duluan, mama tak bangunkan untuk sholat malam. Kalau mama bangun duluan, ini sudah janji, agreementnya itu. Jadi orang ini pasangan suami istri yang selalu saling mengajak kepada kebajikan. Ternyata kalau mama bangun duluan, mama yang bangunkan papa. Ternyata istrinya yang bangun duluan. Biasanya suaminya yang bangun duluan. Ini ternyata istrinya. Terus dibangunkan. Dibangunkan itu tidak gerak sama sekali sudah. Dan ini jamaah ngaji saya. Jamaah ngaji pada waktu itu habis ngaji di Masjid An-Nur, di perguruan Muhammadiyah yang di Jalan Majapahit itu. Dan waktu itu saya sempat lihat ke arah beliau itu. Berapa hari saya kok kelihatan orang itu terus. Ternyata begitu saya masuk, saya lihat beliau biasa duduk di pojok. Biasa saya langsung ke tempat duduk itu. Ini enggak, langsung saya salami beliaunya. Pripun kabare? Alhamdulillah saya Ustaz itu. Sehat nggih, sehat gitu. Terus begitu adzan Isya, beliau itu pergi ke Midoah. Midoah itu tempat wudu. Saya perhatikan sampai pulang pun tumben beliau ini kok jalan kaki. Saya tanya, "Duh, enggak bawa kendaraan Bapak?" Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepala suku. Terus akhirnya mboten napa kula dereki mau saya anter. Tapi memang nyimpang, rumah beliau ke utara dan barat, saya ke selatan. Karena beliau ini lumayan agak sepuh karena sudah purna tugas. Itu hati-hati yang sudah purna tugas itu. Pak Harun ketawa. Enggak nakut-nakuti kok. Bukan berarti yang belum purna tugas itu enggak akan dijemput. Akhirnya Pak itu sampun Ustaz, saya tak naik mikrolet aja. Padahal beliau itu terakhir pensiun itu AKBP. Itu pensiun AKBP.
Jadi pamen beliau itu. Naik mikrolet. Subhanallah, ternyata saya dapat kabar itu sudah agak lama. Istrinya yang memberikan jawaban itu. Karena pas ngaji istrinya hadir, saya dapat berita ini. Dan saya belum tahu istrinya. Ternyata istrinya ada di depan saya. Itu suami saya, Ustadz, Masya Allah Ibu, saya mohon maaf. Itu. Gimana ceritanya? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi itu. Walaupun sudah saling mencinta, kalau sudah nggak ada nafasnya, segera dimandikan, segera dibungkus nih, dibungkus kain kafan. Kalau ikan itu diapakan itu? Dibrengkes gitu. Sudah, langsung segera dikubur. Seorang laki-laki setampan apapun kalau sudah nggak ada nafas, segera dibungkus dan dikebumikan. Seorang perempuan secantik apapun, kalau sudah nggak ada nafasnya, ada nggak yang mau ngejar-ngejar? Ayo, itu. Siapa yang coba mau ngejar-ngejar itu? Wis gak ono nafasi. Kita bersyukur hari ini masih ada nafas. Berarti kita masih hidup dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak kebajikan, untuk memperbaiki apa-apa yang masih belum baik. Tuh, kok memperbaiki apa-apa yang belum baik? Coba panjenengan pirsani di surat 23 ayat 99 sama ayat nomor 100. Ini enggak ada mic wirelessnya untuk jamaah baca terjemah. Ayo Pak Din. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, di surat nomor 23 yaitu surat Al-Mu'minun ayat nomor 99 sampai ayat nomor 100 itu. Di situ Allah berfirman, glodakan. Di sini dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Monggo. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalil yang berucapan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ini di surat 23. Kalau di surat 63 itu juga ada. Surat 63 itu kan surat Al-Munafikun. Di ayat ke-10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Monggo. Nggih, 10 11. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersegera dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian yang telah datang. Dan Allah meneliti terhadap apa yang Allah kerjakan.
Nah, jamaah yang saya hormati, ini 4 ayat di 2 surat yang berbeda. Dengan urutan surat 23 baru surat 63. Di sini jelas dikatakan, sehingga ketika kematian itu datang kepada orang yang kafir, ini orang kafir loh ini. Kalau orang beriman, mati itu awal kebahagiaan. Terbuka pintu kebahagiaan. Kenapa? Nggak ada penyesalan orang yang beriman itu. Orang yang soleh tidak akan menyesal. Orang yang soleh itu pasti akan berbahagia setelah meninggal. Belum mati saja itu, ketika kematian datang, pada waktu belum dicabut nyawanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki tempuh nih kepala suku nih. Oh capek. Kepala sukunya daerah Sambikerep tidak hadir ini. Saya ulangi lagi ya. Orang mukmin itu belum lagi mati didatangi malaikat dengan seruan yang sangat indah. Seruannya gini Pak, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa orang mukmin, orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman tapi kita nggak tenang, dipertanyakan imannya itu. Orang mengatakan saya beriman tapi cemas, nah itu berarti belum iman itu. Iman itu kan percaya bahwa umur sudah ada jatah, rizki sudah ada yang ngatur. Loh, kenapa kita cemas dengan rizki yang sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz? Terus apa? Gak perlu cemas dengan kehidupan ini. Yang penting hidup ini harus dijalani sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau Allah sudah mengutus Rasul untuk jadi contoh, cukup kita jadikan beliau sebagai contoh. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah di sini dikatakan, kembalilah kamu ke haribaan Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena orang mukmin itu selalu ridho dengan aturan Allah, dikasih ujian ridho. Tapi kok terus-terusan ridho, digoroi ridho terus gitu itu loh. Dibohongi kita ini ridho terus. Betul? Dizalimi terus-terusan, ridho saja. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masukkan kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah itu yang soleh pasti. Karena apa? Kalau mati nanti ngumpulnya orang-orang soleh ya orang-orang yang soleh aja. Nggak mungkin ketemu orang yang toleh itu. Toleh itu kan kerjaannya toleh. Ini mana yang menguntungkan saya? Dia noleh ke sana, noleh ke sini gitu. Itu orang munafik itu. Orang munafik itu seru Pak. Jadi hidupnya itu nggak punya prinsip. Jadi mikirnya begini, mana yang menguntungkan saya itu. Nanti yang menguntungkan bukan saya berjuang ini diridhoi enggak sama Allah. Enggak, pikirnya begitu. Yang penting dia dapat keuntungan, selesai. Itu. Makanya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba yang mana Pak? Yang dengan hati yang soleh, yang mereka selalu ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kalau kita membiasakan ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah pasti akan ridho dengan kita. Ridho ini loh yang angel itu Pak.
Walaupun namanya ridho siapa? Roma. Oh, kalau ridho Roma itu enggak ridho dengan aturan Allah. Nah, kalau orang sampai mengkonsumsi narkoba kan enggak ridho. Dia stres. Stres bukan balik kepada Allah, tapi dia cari alternatif. Alternatifnya itu narkoba. Enggak akan menyelesaikan masalah. Maaf, saya itu sempat tanya kepada pemakai. Baik waktu di luar ada beberapa teman pemakai. Teman saya itu nuwun sewu nggih. Ada yang warga keturunan Tionghoa. Ternyata belum musim sabu-sabu itu dia sudah nyabu duluan itu. Karena memang orang kaya. Ada atlet yang sampai juara PON itu, juara nasional, ternyata dia seorang dokter, nyabu juga dia. Dan ketemu di tempat itu saya. Karena si Pak Bos ini nelpon saya, mohon maaf, manggil saya itu Pak Ustadz. Tahu, beliau itu masternya, dewan gurunya. Saya masih kandidat dewan guru waktu itu. Ternyata ditelepon saya, bisa datang ke rumah, konsultasi masalah pernikahannya. Dia itu non muslim tapi menikah dengan perempuan muslimah. Nah, walaupun teman baik, saya tetap harus menjelaskan bahwa haram pernikahan beda agama. Itu loh. Kita harus tegas. Nanti kalau saya nggak tegas, ditanya sama Allah. Kowe dhisik ngomong apa? Gitu loh. Kamu ditanya oleh seniormu, kamu ditanya orang kaya, kamu nggak bisa tegas. Apa kamu takut kehilangan teman? Oh enggak. Gitu. Saya akan mengatakan apa adanya. Beliau menanya, gimana? Saya jelaskan, ini loh Qur'annya. Kalau Anda bertanya kepada saya sebagai seorang muslim, saya sebagai seorang dai, maka saya akan memberikan jawaban. Karena ini hubungannya dengan pernikahan istri Anda yang seorang muslimah. Tetap datang itu di bulan Ramadan, Pak. Saya datang di bulan Ramadan, begitu ya masih tahun 90-an ya. Begitu saya tombol, ternyata dari dalam itu siapa? Gitu. Saya itu. Siapa? Saya sebut nama saya. Oh ya, tunggu sebentar. Masya Allah. Kok lama banget? Ternyata rumahnya itu 3 lapis pintunya itu. Pintu gerbang, pintu ini, di dalam ada pintu lagi. Di dalam mereka nyapu. Orang banyak di situ. Subhanallah. Saya waktu itu nanya, kenapa sih sampai ini kok podo mengkonsumsi begini? Kami ini stres. Yang satu dokter spesialis loh yang juara itu. Juara PON, juara nasional. Bahkan juara SEA Games. Dibilang, kami ini stres. Stres apanya? Duit sampai ini banyak. Kami yang nggak banyak duit aja nggak stres. Gitu. Aslinya yo omoso. Ngenes. Mboten stres ning ngenes itu. Akhirnya Pak, ya kami ini sudah sibuk dengan pasien. Nah, terus kalau penjelasan terus-terusan sampai ini pakai begitu, nangani pasien, justru fisik kita jadi berlipat-lipat tenaganya. Oh, doping ini. Doping ternyata. Terus saya ketemu lagi seorang supir bis malam. Ngaku saya ini Ustaz, Masya Allah. Dari Jakarta dur sampai Bungurasi tanpa yang namanya istirahat. Gak ngantuk jenengan ini, enggak. Berhenti saya itu cuman pipis tok. Itu. Dan kalau sudah seperti itu katanya berkeringat terus katanya gitu.
Saya nggak ngerti, wong saya nggak pernah nyoba. Nah itulah. Jadi berarti kita itu tidak ridho dengan ketentuan Allah. Manusia itu punya keterbatasan. Jadi waktunya istirahat ya istirahat. Waktunya kerja ya kerja. Waktunya rekreasi ya rekreasi. Waktunya ngaji ya ngaji. Jangan pada waktunya ngaji malah dibolak-balik. Hidupnya akhirnya terbalik-balik gitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Makanya di ayat tadi itu dikatakan ketika kematian itu datang kepada orang-orang kafir, karena dia tidak berkelompok kepada orang yang soleh. Kan ada doa itu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Itu dimulai dengan Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an na'mala salihan tardahu. Terus macam-macam. Itu wa aslihli fi dzurriyyati ada. Ada lagi wa adkhilni. Kalau wa adkhilni itu sing pundi niku? Ayo. Inggih. Apa itu tadi? Rabbi auzi'ni itu. Dilihat surat An-Naml ben ora kliru ngoten niku. Ragu-ragu ini dibuka mawon. Di surat An-Naml. Surat napa niki? Surat semut jare ini. Ayat 19. Surat ke-27 ayat ke-19. Sudah ketemu belum? Monggo dipun waos terjemahanipun. Dan Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Boten 19. Oh, Nggih. maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan seperti itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Nah, sampun nimut napa dereng niki? Doa ini para bapak dan ibu yang sangat saya ingat. Kenapa? Ini doa disuruh menghafalkan oleh salah satu Trimurti Pondok Gontor yang masih hidup pada waktu itu. Jadi Trimurti pendirinya. Ada Kiai Haji Ahmad Sahal, ada Kiai Haji Imam Fanani, ada lagi Kiai Haji Imam Zarkashi. Lah yang ngajar yang terakhir ini, kami ini diajar, ayo hafalkan doa ini. Akhirnya sangat hafal, karena apa? Enggak mungkin lupa itu. Beliau mengajarkan satu doa, hafalkan. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Doa itu hadirin, kalau tidak dimulai dengan Rabb, maka dimulai dengan Allahumma. Nah, kalau Rabb berarti orang itu tahu persis bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah. Apalagi kita waktu masih di alam ruh, ditanya kita, alastu bi rabbikum, apa engkau mengakui aku ini adalah Rabbmu? Artinya aku adalah Tuhan yang mengatur hidupmu. Ngaji ndek ada wae jan enak tenan wis nggone adem, nggone harum, ono sendenane, sing gak senden mek telu tok. Papat. Terus apalagi dapat minum plus dapat telo.
Telon apa pohong nih? Oh, pisang. Wonten tiga ngoten maceme. Pak Dino ganjarannya wakeh iki. Saya lanjutkan lagi, kembali ke ayat nomor 19 tadi. Berdoa Rabbi, wahai Tuhan yang Maha mengatur. Auzi'ni. Auzi'ni itu artinya adalah yaitu karuniakanlah, anugerahkanlah aku ilham. Ilham tentang apa? An ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Satu, bisa mensyukuri nikmat. Tadi saya katakan kita bersyukur masih ada nafas. Alhamdulillah masih ada nafas ini. Jadi enggak jadi dibungkus. Karena nanti sudah enggak ada nafas, dibungkus. Dan yang bungkus itu yang bilang aku sangat cinta padamu gitu. Padahal janjinya sehidup semati. Aku hidup, kamu mati. Ini enggak sesuai janjinya ya. Yang kedua apa? Mensyukuri nikmat. Nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kita bisa jadi seperti ini itu juga karena orang tua. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa jadi seorang nabi, bisa jadi seorang raja karena bapaknya juga seorang nabi. Siapa? Daud. Beliau jadi raja Nabi Sulaiman ini karena bapaknya juga seorang raja. Jangan salah, nasab ini penting Pak, nasab ini. Makanya kalau mau menikah, lihat nasabnya dulu. Gitu. Tapi biasanya enggak lihat nasab, lihat ayu apa enggak gitu toh. Kalau orang laki itu lihatnya satu, ayu nih, gitu loh. Mehdanio, gitu loh, Mehdanio tok, gitu loh. Itu manusia laki. Berarti saya podo. Lihat orang cantik. Kalau saya nggak ada timbul keinginan, wah itu bermasalah saya ini. Karena Al-Quran sudah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin, terus itu. Tapi kan kita harus punya kontrol. Harus bisa menahan diri. Dituruti manusia itu, makanya Islam membatasi, mengatur. Islam ini agama. Maka di agama Islam ada aturan-aturan. Nggak boleh kita keluar dari aturan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bikin aturan itu Allah, Rasul itu cuma pelaksananya. Nih, contohnya seperti ini. Lanjut. Kita bisa jadi, Nabi Sulaiman bisa jadi seperti itu karena bapaknya seorang nabi dan seorang raja. Yang hebat lagi, Nabi Sulaiman itu punya kemampuan di atas rata-rata. Kalau kita bisa bahasa manusia, bisa bahasa Inggris, bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa apa lagi? Perancis. Sampai karena pingin bisnisnya lancar, belajar bahasa Cina, terus dipulangkan gara-gara corona. Gitu. Dipulangkan gara-gara corona, terus diisolasi lagi. Diisolasi ya namanya. Berarti dikasih dikasih laban itu. Gak oleh metu 14 dino itu. Masya Allah. Karena kosong manusia itu terlalu sombong. Kalau diberi kepintaran lupa kepada yang memberikan kepintaran. Kalau diberi kekayaan lupa kepada yang menitipi
kekayaan. Kalau diberi ketampanan lupa kepada yang memberikan ketampanan ataupun kecantikan. Sehingga apa? Kata Allah begini, kamu sombong ya, merasa dirimu besar, tak kasih yang kecil aja ciptaanku. Dikasih nama corona. Habis, padahal corona itu loh sudah nggak diproduksi. Produksi sekarang Corolla. Pontang panting seluruh dunia. Saya tadi dengar dari Suara Surabaya, apa itu motor GP yang di Argentina diundur lagi, diundur. Terus bahkan batal katanya, digeser ke Spanyol. Nanti Spanyol tahu-tahu batal lagi, wis gak balapan. Pertandingan bola saja sekarang ini nggak pakai penonton, lah gak seru pertandingan kalau penonton ya. Gitu. Bahkan kemarin Persebaya sama Persija diundur. Bonek, muring-muring. Kami ini bonek gak odi mati, ngoten niku. Corona gak odi ya, ngoten niku. Seru. Orang-orang sekarang ini sombong gitu loh. Membelani bal-balan itu sampai enggak sholat duhur, enggak sholat asar. Pasti orang pertandingannya berasar. Mereka itu loh jam 12 sudah masuk. Napa niku? Stadion. Coba sholat ngono kira-kira. Muadzin sampai wis adzan, wis qomat niku. Ya ora mangkat-mangkat iki. Ndak berangkat-berangkat itu. Padahal hidup, ada nafas itu. Sudah enggak nafas malah diajak sholat. Ya, betul ya? Betul enggak? Sholat itu untuk yang sudah akil balik. Sholat itu untuk yang akil balik. Akil balik itu ukurannya berapa tahun? 10 tahun. Karena Nabi itu dawuh, wadribuhu inda asyrin, pukul anakmu kalau enggak sholat waktu umur 10 tahun. Berapa tahun, Mas? Usianya berapa tahun? 7? Oh, 4. Loh, kok gini tadi? Oh, 4 gini. Aku bingung. Oh, yang ini 4 begini, yang ini jadi 4 2 kali. Masya Allah. Jangan badai Ustadz ngono po. Kenapa? Oh, Jawa Tengah mana? Lho Klaten padha karo Surabaya basane yo an. Rada alus titik ngono ini. Klaten kan masih masuk Solo. Iya toh. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi gini, alhamdulillah kalau 4 nggak sholat kira-kira diapakan. Kalau 10 tahun nggak sholat itu dipukul. Tapi mukulnya bukan mukul yang mencederai, tapi mukul diceples itu loh. Kira-kira lek 44 tahun ora sholat dinapake? Dikamploki. Sadis wong-wong. Itulah hadirin yang dirahmati Allah. Kadang-kadang belum akil balik, baru lahir sudah diajak sholat. Lucu nama mboten nih. Makanya di rumah sakit Siti Khadijah ini kebetulan saya dulu itu bareng-bareng sama pimpinan cabang. Waktu itu pimpinan cabangnya masih Pak Haji Maid Zainal Abidin. Masih ingat Pak Maid itu. Allah yarham ya. Allah yarham itu. Beliau itu sering ngobrol sama saya di bengkelnya yang ada di Gelam Candi itu. Terus pada waktu saya ikut membina pengajian di Rumah Sakit Siti Khadijah, Pak Roni yang hafal itu. Sambil kira Pak Roni gitu.
Itu saya mengatakan begini, coba kita ini rumah sakit harus punya kebijakan. Kita harus melakukan tindakan yang sesuai dengan sunnah Rasul. Kalau ada bayi baru lahir, lakukan tindakan sunnahnya. Begitu lahir, pegang ubun-ubunnya, terus didoakan. U'idhu hadal walad wa u'idhu hadil bin bikalimatillahi tamah, atau u'idhuka, aku memperlindungkanmu kepada bayi ini bikalimatillahi tamah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari segala jenis setan, wahamatin, dan dari segala macam penyakit, wa min kulli ainin lamatin, dan dari gangguan-gangguan yang tidak baik. Kalau dulu penyakitnya itu dari pertama, anak itu dimintakan perlindungan dari segala macam jenis setan. Ada setan jin, ada setan manusia. Mas siapa namanya Mas? Rismadi. Pernah lihat setan? Oh belum. Yang benar. Pernah ke mall? Pernah. Di mall itu banyak setan Mas. Oh sudah tahu setannya? Sudah pernah tergoda setan? Oh bolak-balik katanya. Ya itu setan manusia itu. Setan manusia itu kadang-kadang pakai rok span gitu. Ayo lihat pameran mobil, ada enggak yang pakai jilbab gitu yang jaga? Enggak ada toh? Nah, yang jaga itu medeni kabeh ngoten. Oh ayu-ayu, habis itu pakaiannya waduh seksi-seksi. Sampai nanti ningali pameran mobil apa mboten? Napa? Sering. Berarti sering ketemu setan. Masya Allah. Saya gak mau metai ditakoni. Sama. Memperlindungkan anak ini dari segala macam jenis setan dan dari segala macam penyakit jasmani, penyakit rohani. Dan dari gangguan-gangguan yang tidak baik. Dipikir gangguan itu cuma gangguan jin. Tidak. Gangguan yang mengerikan sekarang handphone. Ayo, anak cucu kita ini. Cucu saya itu masih umur setahun lebih. Mamanya tak bilangin gini, "Nduk, ojo ngono." Gitu. Terus anak saya bilang, "Le, rek iki mumpung si Yamini, si Sakmini, dono toko HP." Ya memang ketawa-ketawa, lihat film-film lucu-lucu, ketawa-ketawa itu. Ini kecanduan anak ini nanti. Terus mamanya kan cari amannya dok. Anak diem gitu loh. Tidak usah pakai HP. Nanti Mbah Kung belikan yang baik, yang bagus, yang mahal kalau kamu sudah gede. Ya lek Mbah Kung isih urip. Lah ngoten. Wallahi saya ngomong begitu. Karena saya sudah tahu, iki lho dalile, iki sing mbok waca nalika anakmu lahir le. Dan itu di rumah sakit Siti Khadijah diterapkan, Pak. Karena yang melahirkan di situ kan tidak semuanya warga perserikatan, tidak semua toh. Malah sing warga perserikatan gak ngelahirno di kono malahan ngoten. Wong warga perserikatan anake jarang di sekolah, nduk nggone sekolah. Nanti ditanya, kenapa nggak di sekolahan di situ? Mahal Ustaz. Saya konsisten Pak, anak-anak saya tak sekolahkan SMP Musasi, Semamda, konsisten. Sampai anak saya minta, yang biasa ikut itu, Abah Nur, nah itu. Anak saya minta, ya sekolah pindah ya ke negeri. Mau sekolah di sini apa enggak? Saya bilang gitu. Mahal ya, terus yang bayari ayah bukan kamu nih. Kamu tugasmu itu belajar, mencari ilmu. Urusan biaya sekolahmu itu urusannya ayah. Tapi ini rezekimu sudah dijatah sama Allah lewat tangannya ayah. Makanya ayah ini harus bisa jadi ayah yang pandai berterima kasih. Terima kasih, terima kasih gitu.
Terima dari Allah dikasih ke istri. Nah, dikasih ke anak. Itu. Nah, terus mau dikasih siapa lagi? Kasih orang tua. Loh, saya masih punya ibu umur 86. Jadi dicatat tiap bulan itu. Kalau butuh apa, nyuwun nopo. Itu aja. Karena kalau prinsipnya, saya itu banyak belajar kepada orang-orang yang sukses. Kalau kita pengen sukses, kalau masih punya orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dijamin kita bakal sukses itu. Mas Iswati, wis ngene ditokno maneh. Punya orang tua masih? Ibu ada? Di mana? Klaten. Sering sowan apa ndak itu? Sering sowan ke anu? Oh loh, mbok yo mulai wong diluk tok ae saiki ana tol, ngono lho. Sini sana nggak sampai 3 jam kok itu loh. Sering-sering sowan. Ibu itu orang tua itu enggak, kadang-kadang ya Allah dikasih duit anak itu malah gak ditukokno, disimpen malahan itu. Orang tua itu kalau dikasih anak, ya Allah. Oh, agamanya beda. Katolik, ibu? Oh iya, kalau ibu ini kepada ibu. Walaupun bapaknya Katolik sekalipun, kalau masih hidup tetap harus berbuat baik. Dalam arti berbuat baik selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Itu. Kan dikatakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Itu di surat Luqman. Saya kasih di surat Al-Isra aja, nggih. Di surat Al-Isra. Di ayat nomor 23, ini Mas, tolong diingat-ingat ini. Kalau Bapak kan sudah almarhum, yang Katolik. Berarti Ibu dulu juga Katolik? Oh, terus balik lagi? Oh, enak ya mlebu metu ngono ya. Saudara sampean masih yang Islam? Loh, sampean dulu Katolik? Ya apa ceritanya? Mimpi ketemu? Oh, mimpi sholat, baik ketemu saya. Nah, itu. Mimpi sholat akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Yang saudara yang di 4 lagi? Alhamdulillah. Didoakan yang pertama. Sampai nomor 2 yang Islam tadi itu. Lah iya sampai yang Islam tadi itu. Oh. Ngaji itu tidak harus satu arah, Pak. Ngaji begini ini justru penjenengan malah dapatnya itu. Oh iya. Gitu. Monggo dipun waos niku surat Al-Isra, surat 17. Ayat ke-23. Jadi di 23, 24, 25. Nah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, di sini Mas. Jadi mumpung masih ada ibu, sering-sering didatangi, sowan, cium tangan. Cium tangan itu kalau nyium itu gini, jangan gini. Anak-anak milenial itu lek salim itu ngene kabeh. Gak ngono dhewek kene. Masya Allah. Saya itu selalu negur ponaan, anak.
Dulu menantu saya kalau salim itu gini, nggak tak tegur, yang tak tegur anak saya, le, anda nono bojomu, eman tak nyium tangannya ayah, gitu. Eman tak nyium tangannya ibumu, gitu loh. Mencium itu gini, sedotan le, ini loh. Oh kadang-kadang taruh sini. Kalau ditaruh sini ini mikir, tak sepuro pora yo ngiki ngono ngoten. Sampai akhirnya, oh wallahi itu. Terus akhirnya ditegur. Terus sekarang kalau cium tangan menantu itu gini. Ponaan-ponaan itu ya gitu. Kalau nyiumnya begini, ulangi. Gitu. Lu kok diulangi, Mbah? Gitu. Nah kamu nyium apa nemplek nang nggone pipimu no? Loh, terus pundi? Ngene lho. Kowe lek eman ora usah salaman ambek Mbah gitu. Anaknya kakak itu kadang-kadang gini. Sapa sing ngajari salim kowe ngono kuwi gitu. Saya ini tegas-tegasan aja. Gitu. Sampai nek salim piye nang nggone ibu? Dek kene lho. Lah wis ya apa? Panjenengan sing ora mirsani ngono iso ndelok niki rekamane niki ngoten. Sayang kono gak direkam kono mau. Ngoten niku. Jadi gini ya salimnya. Gini loh Mas. Dicium. Cium tangannya. Terus selalu minta doa restu. Bu, kula nyuwun donga pangestu. Doanya orang tua itu dahsyat. Wis to. Wong tua ora ridho nanggone anak, Allah juga tidak akan ridho kepada anak. Kalau kita pengen hidup mulia, bikin orang tua itu bahagia. Bikin orang tua itu senang. Kita akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak itu belikan apa? Ya Allah, eman ora tak atik kuwi. Tapi ada yang ngomong gini, tapi orang tua saya nggak gitu. Jaluk terus saya ngoten niku. Ada tuh orang tua yang gitu itu. Pak Janmoko. Wonten sing ngoten niku. Ya kalau ada disyukuri saja, untung aku wong tuaku sing jaluk. Gitu. Tapi insya Allah kalau yang ada di Masjid Ad-Dakwah ini tidak ada yang seperti itu. Semuanya jadi orang tua yang selalu mendoakan dan mendoakan. Membahagiakan orang tua itu tidak harus dibelikan ini, dibelikan itu. Tidak, lihat anaknya itu taat beragama. Jadi anak yang soleh, ya Allah ayem mati ini. Tenang yang namanya ini. Kalau anak itu bikin masalah, orang tua, ya Allah nak. Apalagi anak itu berani bentak orang tua. Jangan pernah kita jadi anak itu. Karena ayat 23 surat Al-Isra ini, wa qadha rabbuka, yang membuat ketentuan itu Allah. Jangan pernah menyelisih. Kalau menyelisih, kita nanti kena surat Toha ayat nomor 100. Surat Toha itu surat nomor 20 ayat nomor 100, bunyinya adalah man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla yauma yunfakhu fis sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bistum illa asyra nahnu a'lamu bima yaqulun id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Monggo. Barang siapa balik darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam adab itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat sekala ditiupnya kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain,
Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan. Ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kalau di sini kan perintahnya supaya kita ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertama supaya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Zaman sekarang ini miris, Pak, hanya karena enggak dibelikan motor, ibunya itu dipacul. Apa itu? Meninggal ibunya itu hanya karena utang ke mertua saja itu 3 juta. Nah itu, gimana itu? Oh nggih, gedangan nggih, gedangan itu. Allahu Akbar, saya pikir ini apa sekarang ini? Ibunya dibunuh, ibu mertuanya itu. Padahal mertua itu sama enggak dengan orang tua? Sama. Jangan dibeda-bedakan. Andai kita itu sudah bercerai sama anaknya, maka sama orang tua, mertua itu persis seperti orang tua. Udah persis. Asal kita sudah pernah hubungan suami istri dengan anaknya sudah. Aturannya seperti itu. Sekarang enteng banget ya membunuh itu. Apalagi membunuh orang tua. Kenapa sih di Indonesia ini kok hukuman orang gampang membunuh? Karena sanksinya ringan. Ringan apa mboten? Masya Allah. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang membunuh itu hukumannya sangat berat. Menghilangkan nyawa itu sanksinya sangat berat. Kok bisa seperti itu? Siapa yang menghilangkan satu nyawa? Nyawa loh ini, bukan orang Islam. Jadi tidak ada kata Islam itu. Man qatala nas. Itu. Siapa yang membunuh manusia, sama dengan menghilangkan nyawa manusia seisi bumi ini. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketentuan Allah seperti itu. Tapi sekarang ini orang cenderung berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enteng, orang itu membunuh itu enteng banget. Padahal kalau kita ini orang beragama tidak akan melakukan seperti itu. Di Indonesia membunuh itu, maka sanksinya kadang-kadang 10 tahun. Keluar membunuh lagi. Itu. Silakan dibuka dalilnya di surat Al-Maidah ayat nomor 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Terjemahanipun, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi. Jamaah yang dirahmati Allah, kriterianya orang itu boleh dibunuh dengan catatan dia membunuh orang lain. Itu. Tapi yang membunuh bukan keluarganya, yang membunuh itu al-qadhi, penegak hukum. Contoh,
di Saudi itu. Itu. Begitu ini orang membunuh. Saya pernah menyaksikan, Pak. Yaitu prosesi kisos itu. 3 orang. Ternyata sebelum dipancung, dibacakan berita acaranya semuanya itu. 1, dia membunuh. Yang kedua, dia itu memperkosa. Itu. Memperkosa itu dibunuh, Pak. Sini memperkosa, nanti dibilang, oh dia akalnya nggak sehat. Urung bebas mana. Dan di sini kalau membunuh, nanti disidik. Oh dia orgil gitu loh. Kenapa orgil? Orang gila. Ada kelainan jiwa. Ya udah, nggak bisa dituntut itu. Mosok tiap kali ada isu apa kok mesti ada pembunuhan kiai-kiai lagi. Kok bisanya pembunuh itu tahu yang dibunuh mesti kiai. Ada lagi yang dibunuh, dipotong kepalanya itu, dipenggal lehernya gara-gara sodomi. Kira-kira di Indonesia LGBT-nya kan banyak toh. Gitu. Habis enggak kira-kira itu? Hukumnya tidak tegas, maka yang terjadi seperti ini. Bunuh membunuh enteng, orang tua dibunuh, kekasih nggak cocok bunuh, dan sosialisasinya kurang. Kalau kita menerangkan seperti ini, nanti dianggap ekstrim. Padahal ya enggak loh. Quran itu membuat aturan ini untuk kebaikan kita. Maka sanksi bagi orang yang tidak taat kepada aturan Allah, ya seperti di ayat nomor 100 tadi, yaitu surat Toha, barang siapa yang berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, yaitu berupa dosa pada hari kiamat. Salam sudah diatur sama Allah. Salam cuma ada 1 tok, yaitu Assalamualaikum. Enggak usah diganti dengan salam. Nah, itu kena ayat 100 ini. Surat Toha. Tapi ya gak wedi ya. Karena dia lebih ngeboti gaji 100 sekian juta. Gitu. Angel Pak, nyari 1 bulan 100 juta itu lebih itu. Angel. Kamu tak bayar 100 juta lebih. Tugasmu itu bikin kisruh. Nah itu. Maka dipilih. Supaya nanti isu agama yang diangkat itu dipilih rektor UIN. Kalau sudah dengar kata UIN, orang pasti mikirnya, pinter agama. Orang pinter agama, tapi akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasul, akhlak kepada sesamanya tidak bagus, lebih rendah itu dibandingkan. Ini kan dia pinter, cuman pinter, bukan ngerti. Orang ngerti pasti pinter. Orang pinter belum tentu ngerti. Kok bulet temenan sih Pak ngajine gitu. Nggak bulet. Simpel sebetulnya ini. Paham Mas tadi yang saya bilang tadi? Paham apa betul? Dereng paham. Ya engkok ngaji maneh. Jadi hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah menanggung dosa yang sangat besar, maka di hari kiamat mereka kekal di dalam keadaan itu dan sungguh buruk beban dosa bagi mereka pada hari kiamat. Ya Allah, terbebani dosa, berarti orang yang banyak dosa masuk neraka. Itu sepanjang hidupnya di sana. Kalau kita hidup di dunia ini 44 tahun, 50 tahun, 60 tahun, terakhir jamaah ad-dakwah yang meninggal itu usia berapa, Pak? Nggih, usia pinten nih? 65. Hati-hati sing wis 60 ponjol ngoten niku. Wis cedhek lho iku. Nah itu. Di dunia itu cuma 65 tahun. 63 tahun. Masya Allah, hati-hati kita ini. Wis to, urip iki tambah cedhek mati, ora usah kakean
pola gitu. Ikuti saja aturan yang sudah dibikin oleh Allah supaya dosa-dosa kemarin itu diampuni, sehingga kayak istighfar, tutup kenangan-kenangan tidak baik itu, tutup semuanya ini. Nah, sekarang ini ketua BPIP ku usia berapa itu? Nggak ada yang tahu ya. Dipikir umurnya itu masih panjang, Pak. Orang itu kenapa sih kok melakukan dosa? Karena dia berpikir, oh umurku itu masih lama, gitu. Padahal orang hidup itu pasti akan berakhir. Kalau berakhirnya tidak pagi ya sore, kalau tidak siang ya malam. Cuman itu saja waktunya itu. Orang kalau nggak mati siang ya malam, kalau nggak mati pagi ya sore. Makanya kalau datang waktu sore, alhamdulillah ya Allah, saya ketemu waktu maghrib lagi. Besok belum tentu loh saya hidup. Kalau saya nggak berjamaah eman, besok ketemu waktu subuh, dengar adzan. Walaupun ada pertandingan Liverpool sama siapa? Atletico nggih. Pinten skore wau niku? 2-3. Sinten sing kalah? Liverpool kalah. Masya Allah, tuan rumah kalah. Subuh tak pateni. Gitu loh. Wayahe sholat untuk bal-balan. Gitu loh. Jadi mikirnya kan cuman begini, iya kalau besok saya masih bisa berjamaah. Kalau enggak, jangan-jangan ini subuh saya yang terakhir. Semua orang itu kalau mikirnya seperti itu. Terus anak sing ngomong, ya gak mungkin Pak melok pikiran sampean kabeh kan ngoten. Justru itu loh ngaji, dikasih informasi, saya menyampaikan itu dasarnya Quran hadis, tak ngoten toh? Nah itu. Saya tidak mungkin ngambil dalil-dalil yang lain itu, terlalu berat Pak. Jadi cukup ini loh Qurannya, ini loh hadisnya, mau tak? Kalau nggak mau monggo. Oh nggak boleh dipaksa kok. La ikraha fid din. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Terus wallahu sami'un loh. Kudu apal. Mulai besok dihafalkan nggih. Al-Baqarah 254, 255, 256, 257. Pada waktu ngaji bulan April setor hafalan. Kira-kira teko napa mboten? Orang-orang gak ana sing muncul. Lho kok sepi sing ngaji? Habis diweden-wedeni karo apalan itu loh. Wong ngapalno itu bukan untuk kepentingan saya tapi untuk kepentingan panjenengan kok. Itu tadi, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak boleh maksa itu. Itu urusan petunjuk Allah. Kita itu cukup begini, ya Rabb. Buka hati saudaraku ini, buka hati suamiku ini, buka hati istriku ini, buka hati anak-anakku supaya masuk petunjukmu ke relung hati mereka. Urusan hidayah bukan urusannya Sahmin Hidayat. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, bukan wilayah kita. Tidak punya hak kita ini. Kita ini nggak boleh maksa. Kalau mereka sudah dikasih tahu, ini loh Qurannya, ini loh hadisnya, masa mereka mau? Karena banyak manusia itu yang lebih terpesona dengan dunia dibandingkan akhirat. Kalau baik semuanya, ya nggak perlu ngaji, wis apik kabeh kok. Perlu ngaji napa mboten? Mboten. Berarti ustadze pensiun. Ngaji dhewe ning omah itu. Terus apa lagi? Karena sudah baik semuanya, polisi pensiun. Wong wis apik kabeh kok. Siapa lagi yang pensiun? Jaksa.
Siapa lagi pensiun? Hakim. Siapa lagi yang pensiun? Pengacara. Kenapa? Sinten? Oh, enggak ada pensiun ya? Oh, enggak ada ya. Artinya sudah enggak punya kerjaan lagi. Itu. Sudah enggak ada pekerjaan lagi. Kenapa? Siapa sing diacarai? Enggak ya acara dewe. Inilah hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tema hari ini? Mensyukuri nikmat nafas. Mosok Pak nikmat nafas saya bahas sak jam. Ini tak terusno sampai jam setengah 10 nih. Tapi alhamdulillah wis ana sing ngantuk. Ngoten niku. Kula niki lek pas ngaji ndelok ana sing ngantuk, kula niku mboten tega. Ngoten. Ayo napa nahan ceduk ngoten, ceduk. Zalim enggak kalau saya seperti itu? Zalim. Padahal kok tutuk omah ya melek tok. Nonton Liga Dangdut malahan. Ngangkat masih kuwi. Ayo Pak Jun sampe nonton apa sampe? Dangdut tok masalah iki. Pasukane Pak Jatmo. Ning masjid ngantuk, ning omah malah melek. Nah saya ini ya zalim ndelok wong wis ngantuk ngene terus saya ngomong itu. Kenapa saya ngantuk? Napa swara kula kurang banter? Perasaan suaraku wis banter ngoten. Napa? Yai. Maksa. Sama mboten, pancen style kula niki wis kaya ngene iki. Saya kebiasaan dulu itu apa? Kalau ngelatih satu batalion itu di lapangan bola, kalau suara saya itu pelan, misalnya mau latihan itu, saya akan komando itu. Oh, saya persiapkan, siap, gerak, panjang, kanan, gerak, kan begitu. Nanti kalau sudah tegak, gerak. Terus habis itu pengarahan dari komandan batalion. Terus habis itu saya tinggal mengatakan begini, untuk latihan buka barisan jalan, udah membentuk formasi. Paling enak ngelatih tentara itu. Tentara itu disuruh apapun jawabannya mek siji tok. Siap. Jamaah masjid itu, ya napa? Dugi insyaallah. Insyaallah dugi napa mboten? Mboten. Beda. Kalau tentara itu kamu maju, siap. Tahu kesalahanmu, siap. Siap apa? Siap tidak tahu. Loh, tidak tahu pun siap. Itu loh. Itu. Saya itu paling senang jawabannya satu, siap, siap, siap. Itu terus. Push up, siap. Itu. Disuruh merayap, siap. Gak ono gak siap itu. Santri napa-napa dikongkon niku takon ae wis. Koyok Bani. Dan yang terakhir, lek dikongkon jawabannya mesti insya Allah. Nanti menggunakan dalih begini, bukan dalil loh ya. Beda dalil dengan dalil. Kalau tadi beliau saya suruh minta tolong dibaca surat ini ayat sekian, itu dalil. Di dalam sabda Rasul mengatakan seperti itu dalil. Tapi ini dalil. Loh, insya Allah itu pengertiannya 99% saya mau datang. Tapi yang 1% itu milik Allah. Ditanyai, kamu sakit perut toh kok nggak datang? Boten. Terus kamu ada tamu? Boten. Kamu sakit apa ini? Ada masalah? Ya males. Gitu. Oh, insya Allah itu malas. Gitu. Padahal besok belum tentu loh masih hidup. Kalau kita tahu seperti itu, nggak akan berani kita ini macam-macam, Pak. Kalau sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, gitu. Aja-aja iki Ramadan ini dewek sing terakhir ini, gitu. Makanya ya Allah, di dekat rumah saya itu ada langgar. Kalau puji-pujian, minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah,
di bulan Rajab supaya begini, pertemukan dengan Sya'ban dan pertemukan dengan Ramadan. Tapi begitu Ramadan, Masya Allah, besok puasa, sekarang ini bancaan. Itu namanya megengan. Megengan itu jor-joran. Ternyata hari pertama sepi karena mereka semuanya puasa. Hari kedua sih sepi. Hari ketiga mulai rame. Warung buka itu loh, mangan saenake. Ya terus mana doanya kemarin itu? Oh, ternyata puasanya tutup kendang. Kendang itu panjang pukul. Dan. Kenapa bunyi? Karena dalamnya ini kosong. Coba kalau penuh, nggak bunyi, blek-blek gitu dong. Itu gambaran. Maka hidup, mumpung masih ada nafas, manfaatkan kesempatan ini menambah kebaikan. Dasar hukumnya adalah surat 23 ayat nomor 99 sampai ayat nomor 100 tadi. Karena apa? Begitu dicabutnya orang kafir minta supaya dikembalikan ke dunia untuk bisa berbuat baik atas apa yang dulu belum sempat dia kerjakan. Jawaban Allah, sekali-kali tidak. Itu cuman omonganmu saja. Di belakangmu ada dinding sampai batas waktu yang ditentukan. Berarti malam ini nggak ada roh yang pulang ke rumah. Katanya orang-orang itu kalau Kamis malam Jumat atau hari Jumat roh-roh itu pada pulang. Lu bertentangan loh dengan ayat ini. Bertentangan enggak? Berarti kena lagi surat Toha ayat 100, 102, 101, 102, 103, 104 itu. Kena dalil ini. Kok iso jari ini roh itu pada pulang nyambangi keluargane, makanya disiapno kopi sama apa? Rokok. Masya Allah, berarti roh-roh itu sik doyan kopi. Padahal orang ini dulu nggak doyan kopi. Orang ini dulu itu doyannya bir. Mesti ini disiapno bir ben diombe putune. Mabuk pisan ngono. Itu hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah. Jadi judulnya sederhana nggih. Mensyukuri nikmat bernafas. Saya tuh mikir tema kita pikir suwi banget mulai 5 hari yang lalu itu. Sebelum Pak Ferdi ngubungi saya, wis tak pikir no iki engko lek ngaji ning gone ada wae apa ya tema iki. Tiga tema sing sederhana tapi rada medeni ngoten. Tapi ya gak wedi blas guyu kabeh. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Bila mana besok kita masih hidup, semoga besok menjadi lebih baik dari hari ini. Sebagaimana doa-doa saya sebelumnya, saya berdoa, semoga kita semuanya selalu dikaruniai sehat lahir dan batin. Disehatkan ekonomi kita. Caranya bagaimana? Itu bukan urusan kita, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang utama, kita harus bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Dan selanjutnya, saya juga berdoa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh, yang nanti pada waktunya berhak mewarisi surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, menjadikan ke depan hidup kita menjadi lebih baik. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.